Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Melanjutkan bahasan yang lalu, masih pada bahasan babu ma yujabul ghusla, apa yang mewajibkan ma yujibul ghusla. Babu ma yujibul ghusla, bab yang mewajibkan mandi. Pada bab yang mewajibkan mandi ini menginjak pada pasal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal wa amma khurujul mani fa innahu yujabul aujaba yujibu fa innahu yujibul ghusla. Adapun sesuatu yang keluar berupa mani, maka orang itu wajib mandi. Jadi ketika orang keluar mani, orang itu wajib mandi. Alar rajuli wal mar'ati, baik yang keluar itu adalah laki-laki maupun perempuan, maka orang itu wajib mandi. Ketika seseorang keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan, maka orang itu wajib mandi. Fin naumi wal yaqtati, baik keluarnya itu pada saat dia tidur maupun pada saat dia terjaga. Ketika saat tidur keluar mani, ketika saat terjaga dia keluar mani, maka orang itu wajib mandi. Jadi wajib mandi itu adalah diwajibkan bagi orang yang keluar mani, baik itu laki-laki maupun perempuan, ataupun dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga. Jadi kedua-duanya itu tetap wajib mandi apabila keluar sperma atau keluar mani. Loh, kan keluar mani itu laki-laki? Tidak. Kalau mani bisa laki-laki, bisa perempuan. Hanya bahasa kesehatannya itu berbeda. Kalau laki-laki namanya sperma, kalau perempuan itu namanya ovarium. Jadi ketika laki-laki atau perempuan sampai pada klimaknya, maka saat itu dia wajib mandi. 5. Ruya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i, air itu adalah dari air. Nah, ini hadis ini agak repot ini. Al-ma'u minal ma'i, air itu adalah dari air. Apa maksudnya air itu adalah dari air? Air itu adalah dari air itu maksudnya adalah mandi itu disebabkan keluar mani. Nah, itu disebut dengan al-ma'u minal ma'i. Jadi seseorang itu wajib mandi karena keluar mani atau keluar sperma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Mereka ini, beliau-beliau ini yang meriwayatkan hadis ini. Jadi al-ma'u minal ma'i, air itu adalah dari air. Artinya orang yang mandi itu karena keluar sperma atau keluar mani. Warwat Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah meriwayatkan qalat, beliau menceritakan, Ummu Salamah, ja'at Ummu Salim imra'atu Abi Talhah, telah datang Ummu Salim. Siapa Ummu Salim? Ummu Salim itu adalah imra'atu Abi Talhah. Ummu Salim itu adalah istri dari Abu Talhah. Kepada siapa datang? Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salim ibunya Salim, imra'atu Abi Talhah, istrinya Abu Talhah, itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Ummu Salim tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Allah itu sesungguhnya tidak pernah malu dari kebenaran. Allah tidak pernah malu mengatakan yang benar itu adalah benar, walaupun itu kata orang memalukan, tapi Allah tidak malu ketika mengatakan sesuatu yang benar. Beliau bertanya, Ummu Salim tadi bertanya, hal alal mar'ati minal ghusli idza hiya talamat, apakah perempuan itu wajib mandi kalau dia mimpi basah? Nah, ini Ummu Salamah bertanya. Bukan Ummu Salamah, Ummu Salim. Ummu Salamah meriwayatkan riwayat ini tentang Ummu Salim.
istri dari Abu Talhah, "Ya Rasulullah, apakah seorang perempuan yang mimpi basah itu harus mandi?" Lalu Rasulullah menjawab, "Qala na'am, iya. Orang yang mimpi basah wajib mandi. Idza ra'at al-ma'a, apabila ia melihat air." Maksudnya melihat air itu bukan terlihat begitu, dia terasa di situ ada air. Karena kalau perempuan kan tidak keluar, kadang-kadang masih di dalam. Ketika dicolet begitu tuh ada airnya, maka orang yang seperti itu, perempuan seperti itu wajib mandi. Nah, itu namanya perempuan yang mimpi basah. Maka pada saat itu dia wajib mandi. Gimana taunya? Apabila ia tahu ada air atau keluar cairan. Maka ketika keluar cairan di situ, gimana caranya? Dia sendiri yang harus mengetesnya. Jangan orang lain suruh nyoletnya. Itu lain nanti ceritanya. Makanya ketika dia sendiri tahu itu keluar cairannya, maka dia wajib mandi. Fa in ihtalama walam yarol mani, ketika seseorang itu mimpi basah, walam yarol mani, tetapi tidak melihat mani, dia tidak melihat sperma atau tidak kedapatan sperma, ausaka hal kharajal mani, atau dia ragu-ragu, keluar enggak ini spermanya ini, keluar enggak, dia tidak dapati sperma pada saat dia mimpi basah tadi, dan juga dia ragu-ragu kalau dia tuh keluar, ragu-ragu, keluar nggak yakin, keluarnya tuh ragu-ragu. Lam yalzamhul ghusla, maka orang yang lam yalzamhu al ghuslu, maka mandi tidak lazim untuknya. Artinya orang itu tidak harus mandi. Ketika mimpi basah kemudian dia tidak mendapatkan mani, atau ketika dia ragu-ragu apakah keluar mani atau tidak, dan dia ternyata tidak mendapati mani itu, maka orang yang seperti itu tidak wajib mandi. Wa in ra'al mani walam yadkur ihtilaman. Lalu bagaimana kalau tadi itu kan ketika mimpi basah tapi tidak melihat mani, tapi sekarang sebaliknya, dia melihat mani tapi tidak mimpi gitu. Nah, tidak ingat tadi mimpi apa tidak, kok tiba-tiba keluar gitu. Fa in ra'al mani walam yadkur ihtilaman, apabila ia melihat mani dan ia tidak ingat kalau dia tadi itu mimpi basah, lazimahul ghuslu, maka orang itu wajib mandi. Maka di sini kuncinya adalah keluar maninya itu. Ketika orang mimpi basah tapi nggak keluar mani, tidak keluar sperma, tidak keluar cairan, maka orang itu tidak wajib mandi. Tetapi ketika dia keluar sperma atau keluar mani, walaupun tidak mimpi, maka orang itu wajib mandi. Jadi seperti yang pertama tadi, dia ragu-ragu keluar atau tidak. Tapi dia mimpi basah, tapi tidak basah, maka orang seperti itu tidak mandi. 5. Ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, anir rajuli, ditanya tentang seorang laki-laki, yajidul balal, seorang laki-laki yang basah. Nah, jadi kainnya itu basah. Jadi Nabi pernah ditanya, ini riwayat dari Aisyah menceritakan bahwa Nabi pernah ditanya oleh orang, dan orang itu kedapatan basah di celananya, basah di kainnya. Wala yadhkur al-ihtilam, tetapi dia nggak ingat kalau mimpi basah, nggak ingat. Di celananya ada cairan mirip dengan sperma, dengan mani, tetapi dia tidak ingat kalau dia mimpi. Kapan dia mimpi kok tiba-tiba ada? Lalu Rasulullah menjawab, Rasulullah menjawab, ya tasil, orang seperti itu mandi. Jadi ketika ada cairan, tidak tahu kapan mimpinya, tapi ada cairan dan itu yakin dia adalah mani, maka orang itu wajib mandi. Wa rajuli yara annahu ihtalama, dan juga Aisyah meriwayatkan tentang laki-laki yang dia mimpi yara annahu ihtalama, dan dia yakin dia mimpi basah. Wala yajid al balal, tetapi tidak basah,
Dia mimpi basah tapi tidak basah, kainnya itu kering-kering saja, tidak ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Qala la ghusala alaihi. Rasulullah menyampaikan orang seperti itu tidak wajib mandi. Ada orang yang tidak tahu kapan mimpinya tapi keluar mani, wajib mandi. Kemudian Rasulullah menyampaikan ada orang yang mimpi basah tetapi tidak keluar apa-apa, kering-kering saja, maka orang itu tidak wajib mandi. Ini berdasarkan riwayat Aisyah ini. Maka orang yang keluar sperma baik mimpi maupun tidak mimpi tetap wajib mandi. Walaupun dia mimpi basah tapi tidak keluar apa-apa, orang itu tidak wajib mandi. Fa in ra'al mani fi firasin, apabila seseorang melihat mani di tempat dia tidur, nama fihi wa ghairuhu, tapi tidurnya dia tidak sendirian. Nama fihi, dia tidur di tempat tidur itu, wa ghairuhu, bersama orang lain, tidak sendirian dia tidur. Dia tidur itu tidak sendirian, dia tidur mungkin berdua, bertiga atau berempat. Apabila melihat mani di tempat tidur sementara tempatnya itu nggak jelas, entah siapa yang keluar, si A, si B, apa si C di tempat tidur itu, lam yalzamhul ghuslu, maka orang yang seperti itu tidak wajib mandi. Pada saat dia tidur bersama-sama orang yang lain, dia tidur dan dia tidak yakin itu adalah punya dia, maka dia tidak wajib mandi, karena bisa jadi punya si B atau punya si C atau punya si D. Li'anal ghusla la yajibu bisyaki, karena mandi wajib itu tidak wajib kalau ragu. Mandi wajib itu harus yakin keluar sperma. Kalau ragu keluar sperma, maka orang itu tidak wajib mandi. Wal aula ayaktasil, tetapi ada pendapat wal aula ayaktasil, tapi yang lebih baik lagi mandi, itu yang lebih aman lagi mandi. Tetapi mandi, kalaupun seandainya dia tidak mandi, maka dia juga tidak mendapat apa-apa. Tapi wal aula ayaktasil, yang lebih utama adalah mandi. Jadi ketika tidur rame-rame seperti itu terus kemudian terlihat ada sperma di situ, maka ketika dia melihat, maka dia itu tidak wajib mandi. Tetapi fal aula ayaktasila, yang lebih utama adalah dia mandi. Fa in kana la yanamu fihi wa ghairuhu, kalau dia tidur sendirian. Nah, gimana kalau dia tidur sendirian? Kalau dia tidur sendirian terus kemudian melihat sperma di situ atau melihat mani di situ, lazimaul ghuslu, maka dia wajib mandi. Wa i'adatu sholati, dan wajib mengulang sholatnya. Sholat yang mana? Min akhir yaumin nama fihi, di akhir pada saat dia tidur tadi. Kalau misalnya gini, kalau dia kemarin dia mimpi tidur sendirian, bukan mimpi, dia tidur sendirian. Ketika dia tidur sendirian, kemudian di situ keluar sperma atau ada sperma, itu udah otomatis punya dia, bukan punya orang lain. Maka pada saat itu dia langsung sholat, ambil wudhu, sholat, tidak mandi. Maka sholat, ketika dia sholat dan tidak mandi itu tadi, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia dalam keadaan jinabat, dia dalam keadaan berhadas besar, maka harus mandi wajib. Maka ketika dia belum mandi wajib pada saat itu, maka sholat yang dilaksanakan itu harus diulang. Itu maksudnya seperti itu. Jadi ketika dia tidur sendirian dan di situ ternyata ada mani, kemudian dia langsung sholat, maka selama dia belum mandi itu sholatnya diulang sampai dia mandi. Kemudian setelah mandi, sholat yang sebelumnya pada saat mulai keluar itu diulang. Jadi di situ. Wala yajibul ghuslu minal madi, tetapi ketika keluar madi itu tidak wajib mandi. Jadi keluar madi itu tidak wajib mandi. Apa itu madi? Wa huwal ma'u alladhi yakhruju bi adna syahwati. Madi itu adalah air, cairan yang keluar tapi bukan dengan syahwat tinggi. Itu syahwat di bawah, artinya belum klimak gitu. Belum ecak. Nah gitu. Belum memancar
belum memancar begitu. Jadi ketika belum memancar seperti itu, dia tidak wajib mandi. Itulah disebut dengan madhi. Jadi madhi itu cairan yang keluar tapi biadna syahwati, jadi dengan syahwat yang rendah, artinya belum memuncak. Tapi kalau dia nyemprot begitu, maka dia wajib mandi. Itu disebut dengan sperma. Maka keluarnya sperma dengan keluaran madhi itu berbeda. Jadi ketika ada cairan pada saat dia senang-senang dengan istrinya, duduk bersama dengan istrinya, mungkin lama tidak bertemu, kemudian keluar cairan, maka cairan yang keluar itu bukan mani tapi madhi. Kecuali kalau keluarnya nyemprot, itu baru disebut dengan mani. Jadi itu bedanya antara madhi dengan mani. Kedua-duanya enak, tapi lebih cara keluarnya, sifat keluarnya berbeda. Kalau sifat keluarnya nyemprot itu namanya mani, tetapi kalau sifat keluarnya hanya netes gitu, itu namanya madhi. 5. Ruya an Ali karramallahu wajhah. Ini berdasarkan riwayat dari Ali karramallahu wajhah. Qala, beliau bertanya kepada Rasulullah, kullu rajulan madda'an. Aku ini, kata Ali, adalah orang yang bermadi atau mengeluarkan madi. Faja'altu aghtasilu fi syita'i. Karena aku ini keluar madi, keluar cairan yang netes itu tadi, maka aku mandi padahal di musim dingin, hatta tasyaqqaqa dhuhri, sehingga punggungku ini pecah-pecah karena mandi. Jadi Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah itu mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini seorang laki-laki yang keluar madi, seorang yang keluar cairan. Kemudian beliau menyampaikan, sehingga karena keluar cairan itu aku mandi padahal musim dingin, sehingga punggungku pecah-pecah. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Ali, fadzakartu dzalika lin-nabi. Lalu Ali karramallahu wajhah menjelaskan ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Rasulullah menjelaskan kepada Ali, la taf'al, Ali, enggak usah kau lakukan itu. Jangan kau mandi. Kalau keluar madi seperti itu, engkau jangan mandi. Idza ra'aital madi faksil. Kalau kamu melihat madi, cuci saja zakaraka. Zakarmu cuci saja, nggak usah mandi. Musim dingin mandi, punggungmu pecah-pecah. Kira-kira begitu. Jadi Ali, jangan kamu mandi kalau keluar madi, tapi cuci saja zakarmu. Kemudian fatawaddo, lalu berwudulah wudu akali sholati, berwudu seperti wudu orang yang mau sholat. Jadi tidak usah mandi, cukup berwudu saja. Faida nadoh talma'a, tetapi kalau keluarnya itu memancar, faida nadoh talma'a, tapi kalau engkau Ali memancarkan air itu, memancarkan mani itu, memancar begitu, faktasil, maka engkau harus mandi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ketika keluar madi tidak wajib mandi, tetapi kalau madi itu keluarnya memancar begitu, itu bukan madi, itu namanya mani. Maka Rasulullah menyampaikan faktasil, kalau seperti itu mandilah. Wala minal wadi, dan juga tidak wajib mandi kalau keluar wadi. Tadi madi, sekarang wadi. Nah, apa itu wadi? Wa huwa ma yakturu minhu indal bauli. Yang namanya wadi itu adalah cairan yang menetes pada saat pipis, pada saat buang air kecil, pada saat kencing. Jadi setelah selesai kencing itu ada yang netes, ngiler gitu, ada yang ngiler seperti itu namanya wadi. Nah, jadi wadi itu yang keluar bukan karena senang-senang. Wadi itu yang keluar bisa jadi keluarnya itu karena dia terlalu lelah, ya, sehingga dia keluar cairan itu dalam keadaan tersadar. Jadi wadi itu adalah sesuatu yang menetes pada saat buang air kecil, pada saat kencing. Li'annal ijaba bisyar'i. Kenapa wadi, ketika keluar wadi itu tidak wajib mandi? Karena wajib mandi itu adalah berdasarkan syariat.
Syariat apa? Syariat bahwa orang yang keluar mani itu wajib mandi. Orang yang ilajul hasyafati fil farji itu wajib mandi. Orang yang haid wajib mandi. Orang nifas wajib mandi. Jadi syariatnya kan seperti itu. Walam yaruddu syar'u illa fil mani. Dan syariat itu tidak bisa dikembalikan kepada madi kecuali dibalikan kepada mani. Jadi ketika keluar wadi tidak wajib mandi. Ketika keluar mani baru wajib mandi. Fa idza kharaja minhu ma syabiha yasbahu ma yasbahul mani. Kalau seandainya keluar dari kemaluan itu yang menyerupai mani, wal madhi, dan merupai madhi. Ini meragukan ini mani apa madhi? Ini mani apa madhi? Jadi ada keraguan di situ di antara dua itu, antara mani dan madhi. Di antara mani dan madhi, walam tamayyazu walam yatamayyaz lahu. Sedangkan dia tidak bisa membedakan ini mani atau madhi, ini madhi atau mani, dia nggak bisa membedakan. Faqad ikhtalafa ashabuna fihi. Sahabat-sahabat Imam Syirazi Abu Ishaq itu ada perbedaan pendapat, tidak sama pendapatnya. Jadi ada perbedaan pendapat. Kalau seandainya yang keluar itu antara madhi dan mani, itu dia tidak bisa membedakan. Faminhum man qala yajibu 'alal wudu. Pendapat pertama ada yang mengatakan dia wajib wudu saja, tidak wajib mandi. Wajib wudu lantaran keluar, yang meragukan itu tadi li'anna wujubal guslil a'dha'i mutayakkinun. Karena kondisi yang seperti itu, yang dia tidak bisa membedakan apakah ini madhi atau madhi, maka wajibnya membasuh anggota wudhu itu meyakinkan. Artinya dia lebih yakin berwudhu daripada mandi. Kenapa? Karena sangat meragukan. Dia ragu ini madhi atau mani. Karena ragu itu, maka kewajiban mandi tidak ada. Makanya dia cukup membasuh anggota wudhu. Wa ma zada ala a'dha'il wudhu'i mashkukun. Dan kalau dia ingin membasuh seluruh badan selebih dari anggota wudhu, mashkukun itu diragukan. Maka ketika ragu tidak wajib mandi. Wajib mandi itu karena yakin. Yakin apa? Yakin keluar mani, yakin memasukkan zakar ke dalam farji, yakin haid, yakin nifas. Jadi ketika yakin wajib mandi. Tapi yang di situ tidak yakin ini mani atau madhi, dia sendiri ragu, maka yang seperti itu tidak wajib mandi. Karena apa? Karena terdapat keraguan. Maskukun fi wujubihi, karena terdapat keraguan di dalam wajibnya mandi. Fala yajibu bisyaki, maka tidak wajib mandi karena keraguan. Jadi ketika dia ragu apakah itu madhi atau mani, maka pada saat itu dia tidak wajib mandi. Kenapa? Karena di situ ragu wajibnya mandi, maka dia tidak wajib mandi. Kenapa kok begitu? Karena wajib mandi itu harus yakin. Tapi ketika dia syak atau dia ragu-ragu, maka dia tidak wajib mandi. Faminul man qala, sahabat Abu Ishaq yang lain ada yang berpendapat huwa muhayyarun, yang seperti itu boleh milih gitu. Huwa muhayyarun itu pilihan, baina ayaj'alahu maniyan, antara menjadikan itu adalah mani, fayajibul ghusla minhu, dan kemudian wajib mandi. Fabaina yaj'alahu madhiyan fayajibul wudhu, dan wajib wudhu, wa ghusla as-sawab, dan as-sauba, dan wajib membasuh pakaian minhu, dari orang tersebut. Lianna ayyahtamilal amrayni ihtamalan wahidan, karena kedua-duanya itu mengandung satu. Kedua-duanya itu mengandung satu. Artinya begini. Jadi pendapat kedua itu pilihan. Pertama, dia sangka itu adalah mani, maka dia wajib mandi. Artinya seluruhnya wajib mandi. Dan pakaian tadi tidak perlu dicuci. Kenapa tidak perlu dicuci? Karena mani tidak
tidak najis. Mani itu tidak najis. Jadi kan misalnya ada mani nempel di baju sini, baju ini tetap suci karena mani itu tidak najis. Tapi kalau madhi dia najis, maka wajib dicuci. Oleh karena itu pendapat pertama, pilihan pertama, dia menyangka itu adalah mani, maka dia wajib mandi tanpa wajib mencuci kainnya. Lalu gimana kalau kainnya dicuci? Boleh saja, nggak apa-apa, kain dicuci, tambah bersih. Lalu gimana kalau seandainya nggak dicuci juga nggak apa-apa, karena mani itu adalah suci. Itu jalan pertama. Kalau dia anggap itu adalah mani, maka dia hanya wajib mandi, tidak wajib mencuci kain yang terkena mani tersebut. Kemudian pendapat yang kedua ini menganggap itu ketika dia anggap itu adalah madhi, maka dia tidak wajib mandi, dia hanya wajib wudhu. Hanya saja kain yang terkena itu harus dicuci. Kenapa? Karena itu madhi, maka dia najis, tidak seperti mani. Maka bajunya yang terkena madhi itu wajib dicuci. Nah, kedua-duanya itu terdapat dalam satu kesatuan. Jadi wudhu dan mencuci kain yang terkena madhi itu harus kedua-duanya dilaksanakan. Tidak boleh hanya wudhu saja kainnya tidak dicuci. Ketika wudhu saja dan kainnya tidak dicuci, maka nggak bisa dipakai untuk sholat karena kainnya najis. Waqala Syekh, menurut Syekh Al-Imam, namanya Syekh Al-Imam, di sini tidak dijelaskan siapa. Waqala Syekh Al-Imam, ahsanallahu taufiqahu, mudah-mudahan Allah memberikan beliau kebagusan dan memberikan beliau taufik. Syekh Al-Imam menjelaskan, wa indi annahu yajibu ayatawadza'a murattaban. Kata Syekh ini, menurutku orang itu wajib wudhu secara berurutan. Ya, wudhu secara berurutan ya harus itu. Kalau nggak berurutan wudhunya ya nggak sah wudhunya, harus wudhu secara berurutan. Wa yaghsilu, setelah itu baru mencucinya. Apa yang cuci? Sa'iru badani, seluruh badannya. Artinya ya dia wudhu kemudian mandi, wudhu juga mandi juga. Wa yaghsilu sauba, kemudian juga mencuci pakaiannya. Jadi kalau menurut Syekh Al-Imam ini, beliau mengatakan, menurutku orang yang seperti itu, yang ragu-ragu ini mani atau madhi, orang yang seperti itu, pertama dia wajib wudhu, yang kedua wajib mandi, yang ketiga wajib mencuci pakaiannya. Jadi pakaian yang terkena cairan tadi wajib dicuci. Jadi 3 yang harus dilakukan, wudhu, mandi, dan mencuci kain yang terkena cairan tadi. Li'anna in ja'alnahu maniyan, karena apabila kita sangka itu adalah mani, aujabna 'alail ghuslu, maka wajib kita mandi. Ma zada 'ala ghairi wudhu'i, wajib mandi atau wajib membasuh seluruh anggota wudhu selebihnya dari anggota wudhu. Jadi yang wajib kita basuh adalah anggota wudhu dan selebihnya dari anggota wudhu. Artinya kita wajib wudhu dan juga wajib mandi. Bisyaki, karena ragu, wal aslu adamuhu, padahal aslinya tidak diwajibkan itu. Jadi ini pendapat pertama. Beliau mengatakan kalau kita anggap itu adalah mani, maka wajib kita mandi, wajib kita wudhu. Padahal aslinya tidak diwajibkan mandi. Itu kalau dianggap mani, padahal bukan mani gitu kan. Kalau dianggap mani, maka wajib wudhu. Ya kalau itu mani, padahal dia bukan mani, kan baru prasangka, maka aslinya tidak wajib wudhu. Fa in ja'alnahu madhiyan, kalau itu anggap itu adalah madhi, alaihi ghuslu thawbi wa tartibi fil wudhu'i bisyakki, maka kalau itu madhi, itu wajib dia cuci pakaiannya yang terkena madhi itu agar bisa dipakai untuk sholat. Kemudian cukup dia berwudhu. Kalau itu dianggap madhi. Ya kalau itu madhi kan gitu kan. Ya kalau itu madhi, karena ragu kan. Ya kalau itu madhi benar nggak apa-apa. Wal aslu adamuhu, padahal aslinya dia wajib mandi.
karena bisa jadi itu adalah mani gitu. Jadi kedua-duanya ini sulit untuk disatukan. Maka yang paling selamat itu adalah kalau terjadi seperti itu, ya wudhu, ya mandi, ya bajunya dicuci. Itu yang paling selamat menurut Syekh Al-Imam ini tadi. Walaisa ahadul usulin aula minal akhar. Dan salah satu di antara bukan usulin, aslaini, dan salah satu di antara dua landasan ini tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Tidak ada yang bisa dikuatkan daripada yang lain. Tidak bisa menguatkan mani dan juga tidak bisa menguatkan madhi, karena kedua-duanya sangat meragukan. Maka yang lebih selamat adalah ya wudhu, kemudian mandi, kemudian dia cuci pakaiannya. Wala sabila ila iskoti hukmihima, tidak ada jalan untuk menggugurkan di antara dua tersebut. Itu menurut Syekh Al-Imam tadi, tidak ada jalan untuk menggugurkan kewajiban di antara dua tersebut. Tidak bisa memutuskan ini madhi, tidak bisa memutuskan ini mani. Li'anna dhimmata qad istaghalat bi fardhi thaharati, karena tanggungannya adalah berkaitan dengan bersuci, berkaitan dengan wassolati, berkaitan dengan sholat. Watahyiru la yajuz, sementara memilih tidak boleh seperti itu. Memilih seperti itu tidak boleh karena keduanya meragukan, jadi nggak bisa memilih. Li'annahu idza ja'alu madiyan, kalau kita anggap itu adalah madhi, lam ya'man min ayyakuna maniyan, belum aman kalau itu mani gitu. Jadi kalau kita anggap madhi itu belum 100% itu adalah madi, bisa jadi adalah mani gitu. Falam yaktasillahu, maka ketika dianggap madi, maka tidak wajib berwudu. Tidak wajib mandi. Kalau dianggap madi, maka tidak wajib mandi, tapi belum aman. Belum amannya gimana? Belum tentu, bisa jadi itu adalah mani gitu, maka harus wajib mandi. Maka sangat merepotkan. Bain janganlah manian, kalau itu dianggap mani, lam ya'man min ayakun madian, belum aman juga dari madi. Jadi kalau kita anggap itu adalah mani, belum tentu juga, bisa jadi madi. Walam yaghsil as-saubah, sementara kalau itu madi, maka tidak wajib membasuh pakaian yang terkena madi itu. Walam yataratab al-ghuslu, dan dia juga tidak wajib untuk mandi gitu. Walam yatarattab al-wudu'u minhu wa ahabbu ayyajma'a bainahum, maka yang aku lebih sukai, kata Al-Imam tadi, kata Syekh Al-Imam tadi, aku lebih suka menggabungkan di antara keduanya. Ya anggap saja itu mani dan madhi, kira-kira begitu. Menganggap itu mani pun pula itu madhi, maka dia wajib wudu, dia wajib mandi, wajib membasuh pakaian yang terkena cairan tersebut. Liaskutal fardho bil yakini, untuk menggugurkan kewajiban secara yakin. Jadi ini pendapat yang sangat melegakan sekali. Jadi kalau ragu-ragu itu mani atau madhi atau mani, maka tidak ada jalan lain, kita nggak bisa milih itu adalah mani, tidak bisa memilih itu adalah madhi, karena itu bukan pilihan. Karena ketika milih madhi masih ada keraguan itu mani, kalau kita milih mani itu masih ada keraguan itu madhi, maka yang paling baik menurut Syekh Al-Imam di ahabbu ayyajma'ahuma, aku lebih suka menggabungkan keduanya. Ya sudahlah, itu adalah mani dan madhi. Setelah digabungkan mani dan madhi, yang supaya toharohnya bebas, sholatnya bisa sah, maka dia wudhu, dia mandi, pun pula dia cuci bajunya yang terkena najis, yang kena cairan tersebut. Mudah-mudahan mendapat berkah dan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.